Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurmahilawati, NIM T 2019-7081. Baik, jadi di sini saya akan menerangkan tentang popularitas format pilihan ganda. Soal pilihan ganda telah lama menjadi bentuk soal tes objektif yang paling sering dipakai dan banyak digunakan, karena mereka dapat beradaptasi untuk pengukuran hasil pendidikan yang paling penting terhadap pengetahuan, pemahaman, dan penilaian. Dalam penilaian, kemampuan itu untuk memecahkan masalah, untuk kegiatan yang tepat, untuk membuat perkiraan terhadap semua pemahaman, atau dengan kemampuan yang dapat diuji dengan cara lain, yaitu bentuk soal jawaban singkat, melengkapi soal, benar atau salah, mencocokkan, ataupun esai. Hal itu juga dapat diuji dengan menggunakan soal-soal pilihan ganda. Bentuk butir soal pilihan ganda dengan bentuk pertanyaan atau menyeratkan pertanyaan langsung, memberikan pertanyaan yang realistis sesuai secara alami untuk menguji prestasi siswa. Ada kecenderungan secara tidak langsung dan mengurangi kecerdasan dalam penggunaan soal pilihan ganda daripada dalam beberapa bentuk item lainnya. Kesimpulannya, item pilihan ganda nampaknya baik bagi pendidik dan siswa yang sedikit rentan terhadap kesalahan atau error yang dihasilkan dari menebak soal item atau true false. Hal ini mudah sekali menimbulkan kerugian yang sangat besar karena dilakukan dengan menebak dan terlalu menekankan pada kebutuhan untuk membatasi jumlah tebakan yang dikerjakan siswa. Karena mereka sendiri tidak peduli seberapa kecil kerugian yang dilakukan dengan menebak. Pendidik dan siswa masih menganggap bahwa hal itu tidak terlalu merugikan dalam pilihan ganda daripada dalam true false. Beberapa tes objektif atau format item lebih sempurna sehingga terhindar dari banyak kritik dan perseptif. Tapi ada beberapa kelemahan dalam prasangka yang telah dikeluarkan terhadap semua soal dan tes pilihan ganda. Pertama, kritik jarang didukung oleh data empiris yang kurang jelas, padahal data tersebut relatif mudah diperoleh. Kekurangan yang disebutkan oleh kritikus seharusnya menemukan daya pembeda butir-butir dan perolehan skor. Namun, guru yang terlatih dan pembuat tes ahli telah mendemonstrasikan secara berulang dan terus-menerus mengatakan bahwa skor dari tes pilihan ganda bisa sangat dapat diandalkan. Bukti terhadap pengujian pilihan ganda cenderung didasarkan pada generalisasi yang berasal dari intuisi atau dari contoh-contoh yang terisolasi dari tes atau tim yang buruk atau bisa disebut dengan kurang baik. Kedua, kebanyakan kritikus jarang melakukan upaya serius untuk membuat persoalan yang baik sebagai cara yang lebih baik untuk mengukur prestasi pendidikan. Yang lain mempromosikan penilaian kinerja, terutama metode yang tidak memerlukan penggunaan kertas dan pensil, tetapi proposal semacam itu jarang menjelaskan batasan yang melekat dalam tugas kinerja. Fasibilitas nilai yang diberikan oleh hakim atau biaya, waktu, dan personel yang diperlukan untuk melaksanakan proses tersebut. Ada keuntungan dan kelemahan yang terkait dengan semua bentuk penilaian dan penggunaan masing-masing perlu menyadari pro dan kontra ini. Yang paling penting, pendidik harus menyadari bahwa tidak ada pendekatan tunggal untuk pengukuran pendidikan yang paling sesuai untuk pengukuran pendidikan dan untuk Adapun produksi versus seleksi. Tinjauan menyeluruh Hogan 1981 dari penelitian yang melibatkan perbandingan antara tes respons bebas dan objektif membawanya pada kesimpulan berikut. Dalam kebanyakan kasus, model respons bebas dan tipe pilihan ditemukan setara atau hampir setara, sebagaimana didefinisikan oleh intercorrelation dalam batas-batas reliabilitas masing-masing. Selanjutnya, ukuran tipe pilihan hampir selalu lebih dapat diandalkan daripada ukuran respons bebas dan jauh lebih mudah untuk dinilai. Peteron tahun 1926
mencapai kesimpulan yang sama hampir 55 tahun sebelumnya. Tetapi terlepas dari dukungan empiris yang luar biasa untuk kesimpulan Hogan, banyak praktisi terus mengabaikan penelitian atau tetap percaya bahwa dalam situasi mereka sendiri keduanya harus menghasilkan ukuran kemampuan yang berbeda. Lalu proses eliminasi. Keberadaan proses eliminasi ini terkadang dianggap sebagai kelemahan formulir atau pilihan atau soal pilihan. Proses eliminasi. Keberadaan proses eliminasi ini terkadang dianggap sebagai kelemahan formulir soal pilihan ganda. Pada siswa dikenakan beban karena mengetahui sesuatu yang sebenarnya tidak mereka ketahui. Kebanyakan spesialis dalam konstruksi tes bagaimanapun tidak menyetujui proses menjawab dengan eliminasi dan tidak menganggapnya sebagai tanda kelemahan pada item pilihan ganda secara umum, atau dalam item di mana proses tersebut sangat berguna. Dalam kurung mungkin dicatat secara sepintas bahwa jawaban itu memerlukan item yang menggunakan respon tidak ada di atas sebagai item siswa untuk menjawab dengan proses eliminasi. Ada dua alasan mengapa proses ini tidak disesalkan oleh spesialis tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidiana Zuhaimi, NIM T20197083. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Dasar konten untuk menciptakan item pilihan ganda. Untuk mengembangkan soal tes pilihan ganda atas dasar proposisi seperti ini, itu diperlukan yang pertama, merumuskan pertanyaan atau statement yang tidak lengkap yang secara jelas mengaplikasikan pertanyaan. Yang kedua, memberikan jawaban yang dapat diterima untuk dipertanyakan yang ditanyakan dalam beberapa kata yang dipilih dengan baik. Yang ketiga, menghasilkan beberapa jawaban yang masuk akal dan tidak benar untuk pertanyaan yang kurang karakternya. Sebagian besar dari ini mencerminkan kesimpulan yang telah dicapai penulis item sebagai hasil dari upaya mereka sendiri untuk menghasilkan item yang akan menghasilkan indikasi pencapaian yang dapat diandalkan dan banyak yang didukung oleh inferensi rasional. Meskipun demikian, hanya sedikit yang telah diuji dalam percobaan yang ketat dan hasilnya tidak selalu mendukung saran tersebut dengan jelas dan banyak yang didukung oleh inferensi rasional. Meskipun demikian, hanya sedikit yang telah diuji dalam percobaan yang ketat dan hasilnya tidak selalu mendukung saran tersebut dengan jelas. Eksperimen yang ketat di bidang ini sulit untuk dikelola dan efek melanggar satu atau beberapa saran kemungkinan besar tidak akan bagus. Secara keseluruhan, bagaimanapun penulis item cenderung menghasilkan item yang lebih baik jika mereka tahu mengikuti saran daripada jika mereka tidak peduli atau mengabaikannya. Struktur atau bentuk item pilihan ganda berfungsi untuk mengenalkan peserta ujian dengan masalah yang disajikan. Idealnya itu harus menyatakan atau menyeratkan pertanyaan yang spesifik. Adapun fokus pada relevansi. Item yang tidak relevan tidak dapat berkontribusi pada tujuan pengujian karena sejumlah alasan. Struktur tidak dapat menyajikan pertanyaan atau masalah khusus. Kata-kata pada bentuk itu ambigu atau pertanyaan yang disajikan relatif tidak signifikan. Item secara keseluruhan tidak terfokus pada masalah tertentu. Ini membuka jalan untuk menimbulkan banyak interpretasi di antaranya. Ciri-ciri dari fokus pada relevansi sendiri yaitu ada kebenaran absolut dan relatif, opini dan sumber otoritas, pemberitahuan pemerintah, petunjuk yang tidak disengaja, manipulasi kesulitan.
Lalu adapun fokus pada klarifikasi. Hal dimungkinkan untuk mengungkapkan inti dari item tersebut sehingga ia meminta esensi pengetahuan diuji secara langsung, akurat, dan sesederhana mungkin. Kata-kata pada item ini mungkin tampak mencerminkan kurangnya kejelasan dalam pemikiran orang yang menulisnya. Ciri-cirinya penggunaan negatif dan memperkenalkan kualifikasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai persiapan pilihan jawaban yang cocok untuk digunakan pada item soal pilihan ganda. Kita sebelumnya harus mempersiapkan kumpulan distraktor atau kumpulan pengecoh yang bisa kita cantumkan di salah satu pilihan ganda yang akan kita tuliskan. Nah, distraktor ini agaknya tepat digunakan untuk di pilihan ganda mengingat untuk melatih kemampuan siswa dalam memahami dan mengetahui mengenai soal yang diberikan. Untuk membedakan tingkat pengetahuan siswa, biasanya model soal pilihan ganda ini sangat efektif karena tidak memerlukan jawaban yang cukup panjang dan hanya untuk mempertimbangkan antara salah satu jawaban yang benar dan yang paling benar, seperti itu. Nah, lalu untuk penentuan pilihan jawaban ini saya memberikan salah satu contoh. Begini soalnya. Manakah dari berikut ini yang telah mempengaruhi perubahan terbesar pada pemeliharaan tumbuhan dan hewan? Yang A. Pengaruh lingkungan pada keturunan, B. Evolusi organik, C. Pembiakan selektif, D. Keberlangsungan hidup yang paling sesuai. Nah, di sini ada satu pilihan jawaban yang agaknya cukup menarik untuk dijadikan pengecoh, yaitu evolusi organik atau bisa diartikan dengan keberlangsungan hidup yang paling sesuai. Nah, di sini kita menggunakan frasa yang cukup unik dan berbeda dari pilihan jawaban yang lain, dan ini sangat menjadi daya tarik siswa untuk memilih jawaban ini karena frasanya yang unik ini biasanya bisa disebut sebagai jawaban yang paling benar, seperti itu. Tapi nyatanya belum tentu untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah evolusi organik, seperti itu. Lalu ada berapa teknik sih untuk menentukan distraktor yang baik untuk item pilihan ganda? Yang pertama adalah kita harus menentukan kelas dalam berbagai hal jawaban alternatif yang panjang. Jadi biasanya dengan pilihan jawaban yang bentuknya panjang, yang kalimatnya panjang, itu bisa dijadikan salah satu patokan bagi siswa untuk memilih jawaban yang paling benar. Tapi nyatanya itu bisa dijadikan distraktor tersendiri untuk kita dalam menyusun soal pilihan ganda. Lalu yang kedua adalah pikirkan hal-hal yang memiliki keterikatan dengan istilah yang digunakan dalam bertanyaan. Jadi kita bisa menggunakan istilah-istilah khusus seperti halnya tadi evolusi organik. Nah, itu kan sebagai bentuk istilah-istilah khusus, istilah-istilah yang tidak umum, dan itu bisa dijadikan distraktor tersendiri bagi kita. Lalu nomor 3 adalah jika itemnya itu memerlukan jawaban kuantitatif atau jawaban yang berupa angka, berikan tanggapan pada poin-poin yang sangat berbeda dalam skala yang sama. Jadi dalam bentuk kuantitatif atau dalam bentuk angka itu kita juga harus menyertakan poin-poin pentingnya yang menyertai itu tadi. Dengan begitu bisa dijadikan pengecoh tersendiri bagi siswa, seperti itu. Dan poin-poinnya itu juga harus lebih spesifik, harus lebih khusus sehingga siswa itu lebih yakin bahwa ini adalah jawaban yang paling benar. Namun nyatanya belum tentu itu adalah jawaban yang paling benar, seperti itu. Lalu pada poin yang keempat adalah susun pertanyaan dengan frase sehingga membutuhkan jawaban antara dua, yaitu
ya atau tidak, dan juga penjelasannya gitu. Jadi jika kita memberikan pertanyaan dengan bentuk soal apakah, nah itu biasanya jawabannya akan berupa jawaban iya atau tidak, seperti itu. Nah, iyanya ini kenapa alasannya? Jadi kita juga harus menyertakan alasan dari iya itu apa dan tidak itu apa, seperti itu. Jadi kita gak hanya menyediakan pilihan jawaban ya atau tidak saja, tapi ya dan tidak juga disertai dengan alasannya. Dan alasannya itu yang bisa menjadi pengecoh bagi siswa untuk memilih antara ya atau tidaknya yang mana. Ya, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah menggunakan berbagai kombinasi dari dua elemen sebagai alternatif. Nah, jadi kita juga perlu mengkombinasi jawaban. Mungkin kita mengkombinasi ini bentuknya seperti mencampur gitu ya, mencampur antaranya, misalnya kita memiliki dua perbandingan, dua perbedaan antaranya A atau B. Nah, itu kita bisa mengkombinasikan. Jadi pilihan jawabannya bisa berupa seperti hanya A sajakah, atau hanya B sajakah, atau keduanya, atau mungkin salah satunya, atau ya seperti itulah intinya. Nah, lalu untuk yang poin terakhir itu jika alternatif masih susah untuk dipahami oleh siswa, pertimbangkan untuk menggunakan pendekatan yang berbeda dalam bentuk batang pokok. Nah, jadi untuk alternatif ini jika dirasa masih susah untuk dipahami oleh siswa, maka kita harus menggunakan pendekatan yang berbeda, seperti itu. Jadi mungkin kita juga bisa memberikan beberapa stimulasi kepada siswa untuk sebisa mungkin memahami dari apa yang kita jelaskan dalam bentuk pilihan ganda ini, seperti itu. Lalu untuk mencari kejelasan. Nah, jadi setiap alternatif jawaban yang ditawarkan dalam soal pilihan ganda ini harus sesuai. Jadi harus digarisbawahi ya, harus sesuai dengan pertanyaan yang diajukan dan harus setidaknya itu tersirat gitu oleh butir soal. Jadi kita tidak boleh memberikan alternatif jawaban yang benar-benar semuanya melenceng. Harus perlu diperhatikan bahwa pengecoh itu tadi tidak harus semua ada di pilihan jawaban yang kita sertakan, seperti itu. Bisa hanya 1, 2, atau 3 saja dari 4 pilihan jawaban yang kita sediakan. Jadi nggak semua itu isinya pengecoh atau distraktor yang seperti saya jelaskan tadi, tidak. Jadi kita bisa memilih hanya 1, 2, atau 3 saja dari 4 jawaban yang kita sediakan, seperti itu. Nah, jadi perlu digarisbawahi bahwa setiap alternatif jawaban yang ditawarkan harus sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh butir soal, seperti itu. Untuk menghilangkan petunjuk yang tidak diinginkan, jadi kita harus bisa mengadaptasi item pilihan ganda ke pertanyaan yang tampaknya memerlukan beberapa jawaban yang benar, dengan menambahkan jawaban alternatif terakhir, seperti itu. Nah, jadi untuk petunjuk umum, seperti halnya ketika pilihan ganda yang kita paparkan tuh biasanya memberikan beberapa petunjuk untuk menemukan jawaban yang paling benar oleh siswa. Nah, itu kita harus setidaknya menunjukkan beberapa jawaban yang paling benar dengan menambahkan jawaban alternatif terakhir. Jadi jawaban alternatif terakhir ini bisa menjadi final answer-nya gitu, seperti hal yang menentukan untuk jawaban yang memang paling benar dari jawaban-jawaban yang tersedia di pilihan item soalnya itu tadi gitu. Nah, terkadang juga jawaban tidak ada di atas, itu juga baik untuk digunakan sebagai maksud untuk pengalih. Nah, jadi hampir sama fungsinya dengan distraktor tadi, cuman ini hanya untuk pengalih saja gitu loh, untuk setidaknya agak melatih konsentrasi siswa dalam menentukan jawaban itu tadi yang paling benar, tapi tidak sampai benar-benar
seperti pengecoh atau distraktor yang tadi gitu, hanya untuk pengalih biasa seperti itu. Lalu penggunaan karakter yang tidak sesulit jawaban yang benar kadang-kadang itu mendapatkan kritik atau memungkinkan siswa untuk berhasil merespon dengan menghilangkan tanggapan yang salah. Namun siswa itu dapat merespon dengan sukses atas dasar dengan memiliki banyak pengetahuan dan pemahaman terhadap soal yang diberikan. Jadi terkadang dengan adanya distraktor, lalu pengalih, dan juga jawaban-jawaban yang memang benar adanya itu bisa dijadikan batu pijakan tersendiri untuk siswa, karena mengingat siswa yang berpengalaman tinggi atau berpengetahuan mendalam itu biasanya akan dapat sukses dalam menjawab pertanyaan dengan pilihan ganda yang memiliki banyak pengalih dan juga gangguan atau distraktor itu tadi gitu. Lalu untuk mengurangi kompleksitas ini biasanya ada di beberapa bidang konten yang berhubungan dengan medis dan kesehatan, dan juga telah populer untuk mengembangkan pengelompokan pilihan jawaban dan meminta peserta ujian atau siswa memilih kombinasi pilihan yang benar, seperti itu. Jadi untuk penggunaan kompleksitas ini biasanya difokuskan pada bidang-bidang kesehatan dan juga medis. Untuk bidang yang lainnya mungkin kurang disarankan, seperti itu. Nah, untuk penelitian yang membandingkan tes pilihan ganda yang kompleks ini biasanya menggunakan seperti pilihan ganda benar salah kayak true false seperti itu. Tapi juga menunjukkan generalisasi atau umum yang ada di antaranya adalah item kompleks itu lebih memakan waktu banyak dan juga kurang efisien dan menghasilkan skor yang kurang dapat diandalkan. Lalu untuk item kompleks ini tuh lebih sulit dan pengujinya juga menganggapnya lebih sulit. Jadi antara siswa dan guru itu biasanya merasakan bahwa penelitian yang kompleks ini yang menggunakan konsep kompleksitas ini biasanya lebih susah, seperti itu. Lalu dapat memberikan petunjuk tentang pilihan yang benar dan salah karena kombinasi tertentu dari coach yang ditawarkan itu sefrekuensi dengan opsi tertentu yang disertakan. Peserta ujian juga dapat mengungkapkan preferensi yang lebih besar untuk beberapa pilihan benar salah atau ganda sebagai ukuran yang sebenarnya dari apa yang mereka ketahui. Lalu ini untuk beberapa ringkasan proposisi dari adanya item pilihan ganda pada soal yang terdiri dari 24 item. Oke, cukup, terima kasih. Mungkin penjelasan dari saya mengenai penentuan pilihan jawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.